Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi kita hari ini yaitu Al-Qur'an Hadis, kita membahas tentang surah Al-Fatihah. Sebelum kita melangkah lebih dalam lagi, mari kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memahami kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan. Mengapa dikatakan pembukaan? Karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama yang diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Mengapa dikatakan Ummul Quran? Karena surah Al-Fatihah adalah induknya dari Al-Quran. Selain itu juga dinamakan As-Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Mengapa dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang? Karena surah Al-Fatihah merupakan satu-satunya surah yang dipandang penting dalam sholat. Mengapa? Karena sholat tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Berikut unsur-unsur pokok yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Unsur yang pertama yaitu tentang keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam ayat kedua, di mana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji syukur suatu nikmat itu bagi Allah. Unsur yang kedua yaitu tentang ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap ridhonya, seperti yang terdapat dalam bunyi surat Al-Fatihah ayat ke-5. Yang ketiga yaitu hukum-hukum. Seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Unsur yang terakhir yaitu tentang kisah-kisah orang terdahulu. Seperti yang dijelaskan pada ayat ke-7 yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat pada ayat ini, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sedangkan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat ialah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.